Teman-teman investor dan trader, pernah nggak sih kalian kepikiran, siapa sih sebenarnya sosok di balik layar yang menggerakkan pasar saham Indonesia? Pasar saham kita ini unik dan dinamis banget. Di satu sisi ada institusi besar seperti reksadana dan dana pensiun yang mendominasi. Tapi di sisi lain, ada juga individu-individu dengan modal luar biasa yang bisa bikin satu saham naik atau turun secara signifikan. Nah, pertanyaan simple tapi menggelitik nih. Siapa sih individu trader saham terbesar di Indonesia? Apakah mereka adalah para trader profesional yang setiap hari berjibaku dengan angka dan grafik? Atau justru pemain lama yang memilih bergerak senyap di balik layar? Di video kali ini, kita akan mengulik lebih dalam tentang dunia trader saham di Indonesia, mencoba mencari tahu siapa saja sosok-sosok berpengaruh di balik layar, dan mengapa menentukan siapa yang terbesar tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Yuk, simak sampai habis. Sebelum kita terlalu jauh mencari tahu siapa trader saham terbesar di Indonesia, ada baiknya kita sepakat dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan terbesar itu? Dalam dunia trading saham, terbesar bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, bisa dilihat dari volume transaksi. Semakin besar volume transaksi seorang trader, semakin besar juga pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham. Mereka bisa dengan mudah menggoyang pasar hanya dengan melakukan beberapa kali klik di platform trading mereka. Kedua, terbesar bisa juga diukur dari dana atau modal yang diperdagangkan. Logikanya, semakin besar modal, semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Bayangkan jika seorang trader memiliki modal miliaran bahkan triliunan rupiah, pergerakan mereka pasti akan menjadi sorotan di pasar saham. Ketiga, ada juga yang menilai terbesar dari segi pengaruh terhadap harga saham, atau yang sering disebut sebagai market mover. Mereka ini biasanya adalah para trader institusi atau individu dengan modal jumbo yang keputusannya bisa memicu tren di pasar. Terakhir, terbesar juga bisa dilihat dari popularitas dan pengaruh opini di kalangan investor retail. Di era media sosial seperti sekarang, opini seorang trader bisa dengan mudah menyebar dan mempengaruhi keputusan investasi banyak orang. Mereka ini bisa berupa influencer, pakar keuangan, atau trader yang aktif berbagi ilmu di media sosial. Jadi, menentukan siapa trader saham terbesar di Indonesia tidak sesederhana melihat siapa yang paling kaya atau paling sering muncul di media. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, dan semuanya kembali lagi pada definisi terbesar yang kita gunakan. Meskipun menentukan siapa trader saham terbesar di Indonesia itu rumit, ada beberapa nama yang sudah tidak asing lagi di telinga para investor dan trader. Mereka ini bisa dibilang adalah sosok-sosok inspiratif yang kiprahnya di pasar saham patut diperhitungkan. Pertama, ada Bapak Lo Keng Hong, sosok legendaris yang dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Beliau terkenal dengan strategi investasi jangka panjang dan value investing yang sudah membuktikan kesuksesannya selama bertahun-tahun. Kedua, ada Ryan Filbert, seorang full-time trader dan investor saham yang juga aktif berbagi ilmu dan pengalamannya melalui berbagai platform, termasuk YouTube. Ryan dikenal dengan pendekatannya yang sistematis dan fokus pada manajemen risiko. Ketiga, ada Rivan Kurniawan, seorang trader dan investor saham yang juga aktif sebagai mentor dan coach trading. Rivan terkenal dengan keahliannya dalam membaca grafik dan memanfaatkan momentum di pasar saham. Keempat, ada Desmond Wira, seorang value investor dan founder dari Triputra Group. Desmond dikenal dengan ketajaman analisisnya dalam memilih saham-saham berkualitas dengan fundamental kuat. Terakhir, ada Gema Goyardi, seorang trader yang populer dengan metode astronetsi yang unik. Gema menggabungkan ilmu Fibonacci, astrologi, dan analisis teknikal dalam menentukan waktu yang tepat untuk masuk dan keluar pasar. Kelima sosok ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak trader saham berpengalaman di Indonesia. Meskipun mereka memiliki strategi dan pendekatan yang berbeda-beda, ada satu kesamaan yang bisa kita pelajari dari mereka, yaitu konsistensi, disiplin, dan terus mau belajar. Dunia pasar saham tidak hanya diramaikan oleh trader individu, tetapi juga investor institusional. Di Indonesia sendiri, investor institusional seperti reksadana, dana pensiun, dan perusahaan asuransi masih mendominasi dari segi nilai transaksi. Investor institusional memiliki beberapa keunggulan dibandingkan trader retail.
Di antaranya adalah modal yang jauh lebih besar, akses informasi yang lebih luas dan cepat, serta teknologi canggih yang mendukung aktivitas trading mereka. Namun, bukan berarti trader retail tidak memiliki peluang di pasar saham. Justru, dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi, trader retail sekarang memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dengan investor institusional. Salah satu contohnya adalah munculnya trader retail high net worth dengan modal besar yang mampu membuat gelombang di saham-saham berkapitalisasi kecil dan menengah. Mereka ini biasanya adalah para pengusaha, profesional, atau investor individu yang memiliki kemampuan finansial di atas rata-rata. Selain itu, trader retail juga memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Mereka tidak terikat dengan birokrasi yang kompleks seperti halnya investor institusional, sehingga bisa lebih cepat bereaksi terhadap perubahan kondisi pasar. Intinya, baik trader retail maupun investor institusional memiliki peran dan pengaruhnya masing-masing di pasar saham. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai pelaku pasar bisa terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan investasi kita. Setiap trader pasti memiliki strategi trading yang berbeda-beda, tergantung pada profil risiko, tujuan investasi, dan preferensi masing-masing. Namun ada beberapa strategi umum yang biasa digunakan oleh para trader besar, baik itu trader institusional maupun trader retail high net worth. Salah satu strategi yang cukup populer adalah momentum trading. Strategi ini mencari peluang dari pergerakan harga saham yang sedang mengalami tren kuat, baik itu tren naik maupun tren turun. Trader momentum biasanya menggunakan indikator teknikal untuk mengidentifikasi saham-saham yang memiliki momentum kuat dan memanfaatkan pergerakan harga tersebut untuk meraih keuntungan. Strategi lain yang juga banyak digunakan adalah swing trading. Berbeda dengan momentum trading yang mencari keuntungan dalam jangka pendek, swing trading menargetkan keuntungan dalam periode waktu yang lebih panjang, biasanya beberapa hari hingga beberapa minggu. Trader swing biasanya menggunakan kombinasi analisis teknikal dan fundamental untuk mengidentifikasi saham-saham yang diperkirakan akan mengalami pergerakan harga yang signifikan. Selain dua strategi di atas, ada juga strategi yang cukup unik dan populer di Indonesia, yaitu bandarmologi. Strategi ini mencoba untuk membaca pergerakan para bandar atau pemain besar di pasar saham. Trader yang menggunakan strategi ini biasanya memantau pola transaksi, volume perdagangan, dan pergerakan harga saham-saham tertentu untuk mengidentifikasi keberadaan bandar dan memanfaatkan informasi tersebut untuk meraih keuntungan. Salah satu sosok yang cukup terkenal dengan pendekatan unik dalam trading adalah Gemma Goyardi. Beliau mengembangkan metode astronatsi yang menggabungkan ilmu Fibonacci, astrologi, dan analisis teknikal dalam menentukan waktu yang tepat untuk masuk dan keluar pasar. Meskipun terdengar nyeleneh, metode ini ternyata memiliki banyak penggemar dan dianggap cukup akurat dalam memprediksi pergerakan harga saham. Penting untuk diingat bahwa tidak ada strategi trading yang sempurna dan menjamin keuntungan 100%. Setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dengan baik strategi yang kita gunakan dan menerapkan manajemen risiko yang bijak untuk meminimalisir potensi kerugian. Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia pasar modal, termasuk di Indonesia. Dulu, informasi tentang saham dan investasi hanya bisa diakses oleh kalangan terbatas. Namun sekarang, semua orang bisa dengan mudah mengakses informasi tersebut melalui berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter X. Fenomena ini melahirkan tren baru di kalangan investor dan trader, yaitu munculnya para suhu saham atau influencer keuangan yang aktif berbagi tips, trik, dan rekomendasi saham di media sosial. Mereka ini ada yang berlatar belakang sebagai trader profesional, analis saham, maupun investor retail yang sukses. Kehadiran para suhu saham ini memberikan dampak positif dan negatif terhadap dunia pasar modal. Di satu sisi, mereka berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan mendorong generasi muda untuk melek investasi. Konten-konten edukatif yang mereka bagikan membantu banyak orang untuk lebih memahami tentang pasar saham dan berinvestasi dengan lebih bijak. Namun di sisi lain,
Munculnya para suhu saham juga menimbulkan beberapa potensi masalah. Salah satunya adalah praktik manipulatif seperti pump and dump. Praktik ini terjadi ketika seorang influencer dengan sengaja mempromosikan saham tertentu untuk memicu euforia dan menaikkan harga saham tersebut secara signifikan. Setelah harga saham naik, mereka kemudian menjual saham tersebut dengan keuntungan besar, meninggalkan para pengikutnya yang terlanjur membeli di harga tinggi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijak dan kritis dalam menerima informasi dari media sosial, termasuk dari para suhu saham. Jangan mudah tergiur dengan janji-janji keuntungan besar, dan selalu lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan investasi. Ingat, investasi saham memiliki risiko, dan kita sendirilah yang bertanggung jawab penuh atas keputusan investasi kita. Jadi, siapa sebenarnya trader saham terbesar di Indonesia? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tidak ada satu nama pun yang secara resmi atau publik diakui sebagai individu trader terbesar. Dunia pasar modal menyimpan banyak hantu besar yang bergerak dalam diam, menggerakkan pasar tanpa banyak orang sadari. Namun, jika kita berbicara soal inspirasi dan pengaruh terhadap publik, maka nama-nama seperti Lo Keng Hong, Ryan Filbert, dan Desmond Wira tetap patut diapresiasi atas kontribusinya membangun budaya investasi yang sehat di Indonesia. Mereka membuktikan bahwa kesuksesan di pasar saham bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang konsistensi, disiplin, dan integritas. Menjadi trader besar bukan sekadar tentang jumlah dana yang diputar, tetapi tentang ketahanan, konsistensi, integritas, dan kemampuan membaca pasar. Di dunia yang fluktuatif seperti pasar saham, mereka yang bertahan dan tetap belajar adalah pemenang sejati. Dan siapa tahu, trader terbesar selanjutnya bisa jadi adalah kamu. Terus asah kemampuanmu, perdalam ilmu investasimu, dan siapa tahu kamulah sosok yang kita cari-cari selama ini.